Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita bawa korban syukur kita, korban pujian kita di hadapan-Nya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi setiap kami. Kaulah Tuhan yang sanggup menjawab seruan doa kami. Terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi setiap kami. Kau menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan juga Tuhan, kami boleh Tuhan menerimanya dan belajar untuk kehidupan kami. Kami boleh menghasilkan buah-buah firman itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 6, di mana dikisahkan seorang janda Sarfat yang mengalami mujizat di mana tepung dan minyak yang ada di dalam kehidupannya tidak pernah habis. Maka pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari pengalaman itu. Kita tahu bahwa janda Sarfat adalah seorang yang sederhana dan boleh dikatakan dia adalah seorang yang miskin karena persediaan yang ada pada saat itu hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi dari kisah ini kita akan mau belajar. Yang pertama, kita belajar dari Nabi Elia. Yang kedua, kita belajar dari janda Sarfat. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana pengalaman itu, bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu dari Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang hamba Tuhan yang taat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8-9 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah Nabi Elia pergi ke Sidon, di situ dia menjumpai seorang janda Sarfat dan dia baru tahu bahwa janda itu ternyata seorang yang sangat miskin. Bahkan janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Tetapi Nabi Elia menghadapi keadaan itu, dia tidak sedikit pun merasa ragu atau kecewa atau berpikir bagaimana janda ini bisa memeliharakan hidupnya. Nabi Elia tetap antusias dan melakukan kehendak Allah dengan ketaatan yang sangat tinggi. Bagaimana dengan kita saat Tuhan mengutus kita pergi ke suatu tempat yang mungkin secara logika kita tidak bisa mengerti? Adakah ketaatan di dalam pelayanan kita? Di dalam situasi seperti ini, memang agak sulit Bapak Ibu. Seringkali kita menjadi ragu, kita menjadi bimbang, kita menjadi khawatir. Tetapi kita mau belajar dari Nabi Elia, bagaimana dia tetap taat akan perintah Tuhan. Karena Nabi Elia memiliki satu keyakinan yang penuh bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna di dalam kehidupannya. Memang kita tidak bisa melihat secara mata jasmani di dalam pelayanan kita. Mari kita melihat segala sesuatu
dari kacamata iman, karena kacamata iman banyak berbicara sehingga kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebagai hamba Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk belajar taat kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan ya dan amin. Rancangan Tuhan adalah sempurna adanya. Kita tidak perlu melihat apakah kita sedang diutus di dalam satu wilayah di mana daerah itu boleh dikatakan penuh dengan berkat, atau kita sedang diutus kepada orang miskin. Di dalam Yakobus 2 ayat 5 dikatakan, "Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan memakai setiap orang, bahkan yang dianggap miskin oleh dunia, tetapi Tuhan hendak menjadikan mereka kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menjadi hamba Tuhan yang bisa menjadi pengantara, menghadirkan kerajaan Allah dan membimbing orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk mereka boleh kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Yang kedua, Nabi Eli dalam pelayanan ini diutus oleh Tuhan, dalam arti beliau tidak bergerak menurut logikanya sendiri. Kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi ini sangat penting. Diutus artinya bergerak bersama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah pelayanan kita digerakkan oleh Allah dan bukan oleh kepentingan kita pribadi? Seringkali banyak hamba Tuhan yang melakukan pelayanan karena digerakkan oleh motivasi pribadi. Apakah itu ambisi dia atau uang atau yang lain? Tetapi kita mau belajar di dalam pelayanan kita digerakkan oleh Allah. Kita bergerak bersama dengan Allah. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Hal ini bisa kita lakukan ketika kita bergerak bersama dengan Tuhan. Dan inilah identitas kerajaan Allah, sehingga kita bisa menjadi pengantara agar orang-orang yang kita layani menjadi kaya di dalam iman ketika kita memancarkan terang di dalam pelayanan kita, sehingga orang-orang yang kita layani tidak menjadi kecewa karena perbuatan kita. Mereka bisa mengenal kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, Nabi Elia menanamkan prioritas kepada Tuhan. Dikatakan bahwa tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti budar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Dalam hal ini, Elia tidak bersikap egois, tetapi dia melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan hikmat yang dia terima, bahwa janda Sarfat ini dipilih oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Dan kita melihat pada saat janda Sarfat ini mau melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, yang tidak lain dan tidak bukan adalah perkataan Tuhan sendiri, maka mujizat itu bisa terjadi. Kita sudah belajar dari Nabi Elia sebagai hamba Tuhan yang melayani. Tetapi saat ini kita juga mau belajar dari janda Sarfat. Ya. Janda Sarfat ini adalah tipe orang yang semangat walaupun di tengah kesulitan.
Kita bisa baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 10b. Tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Sekalipun dia tahu bahwa itu adalah makanan yang terakhir yang akan diolahnya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, janda ini tidak berpangku tangan saja, tidak malas atau putus asa, tetapi dia tetap mencari kayu api. Dia tetap bersemangat mengolah makanan yang terakhir di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita saat kita menghadapi masalah? Adakah kita putus asa? Ataukah kita tetap semangat seperti janda Sarfat ini? Dan yang kedua, janda Sarfat ini memiliki ketaatan yang luar biasa. Dan ketaatan ini bisa menghasilkan mujizat. 1 Raja-Raja 17 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Karena janda Sarfat ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang tidak lain adalah perkataan Tuhan sendiri, maka mujizat itu bisa terjadi. Nah, yang bagian terakhir kita mau belajar bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Mujizat bisa terjadi karena ketaatan kita kepada Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana Nabi Elia sebagai seorang hamba Tuhan yang demikian taat dengan perkataan Tuhan. Dia tidak kecewa sekalipun dia diutus kepada janda Sarfat yang sangat miskin dan tidak memiliki apapun. Dan yang kedua, kita melihat bagaimana ketaatan janda Sarfat untuk melakukan kehendak Tuhan sekalipun dia dalam kondisi minus. Dia tidak punya apa-apa, tetapi dia tetap mau memberikan terlebih dahulu sepotong bunda roti kepada Nabi Elia. Dia di dalam kekurangannya mau memprioritaskan Tuhan, baru dia melakukan untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dan ketaatan baik daripada Nabi Elia maupun ketaatan janda Sarfat ini menghasilkan mujizat. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, jika kita rindu mengalami mujizat dari Tuhan, lakukanlah ketaatan secara penuh kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan disitulah kita akan bisa melihat mujizat itu terjadi, sebab mujizat berasal dari Tuhan. Mujizat bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi itu atas kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah belajar bagaimana ketaatan Nabi Elia dan juga ketaatan daripada janda Sarfat, sehingga mujizat itu bisa terjadi, sehingga tepung itu tidak pernah habis, minyak itu tidak pernah habis, sampai pada waktunya Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau telah memberikan teladan kepada kami pada pagi hari ini, bahwa ketaatan itu bisa menghasilkan mujizat. Berikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami taat kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami tidak putus asa, tetapi tetap semangat menantikan mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan setiap pribadi yang pagi hari ini sedang ada di dalam pergumulan, menanti-nantikan mujizat-Mu. Urapi mereka, tolong mereka, beri kekuatan, damai sejahtera untuk mereka tetap melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.